kita harus kembali pemilihan lewat DPRD. Itu kesimpulan seminar itu. Kenapa? Karena di situ, ya, di dalam pemilu itu katanya merusak rakyat pilkada langsung itu. Kesimpulan seperti itu, saudara, itu juga menjadi kesimpulan Munas Alim Ulama NU di Cirebon yang meminta resmi ini pemerintah menghentikan pilkada langsung. Muhammadiyah juga, cuma itu suara-suara dari pimpinannya, tidak dalam bentuk naskah keputusan Munas. Rakyat juga pada umumnya, wah udahlah pilkada langsung nih merusak gitu pada waktu itu. Itulah sebabnya lalu pemerintah melalui Pak Gamawan Fauzi membuat rancangan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pada waktu itu semua partai setuju. Setuju. Itulah sebabnya prosesnya itu kemudian diajukan oleh Pak SBY. Karena semua partai setuju. Wah itu baiklah kembali ke DPRD. Nah cuma saat-saat pengesahannya itu terjadi bersamaan dengan kontestasi politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi pada saat itu. Pak Prabowo itu menang di koalisi parlemen, mendapat dukungan partai banyak sekali. Pak Jokowi itu menang di rakyat, di pemilihan presiden. Nah, di situ kemudian ketika proses pengesahan undang-undang itu ada pikiran, loh kalau Pak Prabowo menang di parlemen, nanti seluruh parlemen kepala daerah di Indonesia itu akan dikuasai oleh kelompoknya Prabowo. Karena dia kuasai parlemen, lebih dari 60% berkoalisi ke Prabowo pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu nanti pemerintah enggak stabil gitu. Pada waktu itu analisisnya. Oleh sebab itu ketika proses itu sedang berlangsung terjadilah pergeseran-pergeseran pendapat itu. Kalau gitu jangan pemilihan langsung. Jangan pemilihan DPRD. Nanti DPRD dan eksekutif, legislatif dan eksekutif seluruhnya itu goncang. Karena yang satu dikuasai koalisinya Prabowo, satu dikuasai koalisinya Pak Jokowi yang di eksekutif. Itu goncang. Nah itulah sebabnya pada proses-proses pengesahan itu terjadi pertentangan luar biasa dan di voting akhirnya termasuk NU pada waktu itu karena juga khawatir wah ini tidak stabil pemerintahan ke depan. NU yang tadinya punya pendapat seperti itu juga kemudian setuju adalah jangan ke DPRD, tapi undang-undang kan sudah tinggal disahkan waktu itu. Nah itulah kemudian terjadi tragedi, undang-undang disahkan dengan voting dan ada fraksi yang walk out dan undang-undang itu sah bahwa pemilihan kembali ke DPRD, kembali ke DPRD. Tetapi pada waktu itu serangan kemudian dari masyarakat sipil kepada pemerintah, kepada Pak SBY luar biasa. Pak SBY ini merusak demokrasi macam-macam. Sampai menurut berita yang Pak SBY saking tidak tahan melihat hantaman itu sampai konon menangis di atas pesawat dalam perjalanan ke Amerika. Tidak kuat. Pak SBY hilang legasinya semua. Sudah menata negara ini dengan baik hanya dirusak oleh undang-undang itu. Nah itulah sebabnya Pak SBY semula tidak mau menandatangani undang-undang itu. Tetapi Pak SBY dari Amerika waktu itu mengumumkan saya pro rakyat, pro suara rakyat, kita akan mencari jalan agar pilkada tidak dilakukan oleh DPRD gitu. Apa jalannya kita tidak diumumkan dari Amerika, tapi saya pro rakyat kata Pak SBY dari Amerika. Sepulangnya dari Amerika itu tanggal 29 September 2014 undang-undang itu disahkan, tapi 2 hari kemudian 2 Oktober dikeluarkan Perpu mencabut undang-undang itu. Nah ini kalau mau bicara evaluasi, kita harus lihat perjalanan sejarah bangsa ini.